Kalau yang ini coba. Nah, halo pemirsa, jumpa kembali dengan channel Sarwanto Aswarso, channel yang berisi konten tips dan hiburan. Nah, kali ini teman-teman saya merespon salah satu chat WA ya dari saudara kita dari Kalimantan sekitar 2 hari yang lalu. Dia mengeluhkan tentang gasnya yang rasanya masih ada isinya, tapi ternyata setelah dipasang di kompor itu sudah nggak menyala lagi. Pertama itu, yang kemudian gas keduanya dia juga mengeluhkan bahwa katanya dingin sekali ketika dipegang begini, dingin sekali seperti ada es batu yang membeku di dalamnya. Nah, ini persoalan yang tidak saja dihadapi oleh saudara kita dari Kalimantan ya. Saya juga sering menghadapi teman-teman terutama di cuaca yang dingin. Nah, kira-kira apa penyebabnya teman-teman? Penyebabnya secara mudah sekali ya bisa kita perkaya bahwa itu karena proses udara yang dingin sehingga menjadikan gas pada tabung gas kita itu terjadi pembekuan, sehingga kalau kita pegang dingin sekali atau anyep banget. Nah, dalam hal itu saya kebetulan suatu ketika mendapat pengalaman menarik teman-teman dari abang penjual mie ayam ya. Dia menuangkan air panas di ember, kemudian tabung gas yang kelihatannya habis itu, yang sudah nggak menyala lagi, dia masukkan di air mendidih, kemudian dipasang lagi, itu menyala sampai cukup lumayan lama ya, 10 menit ada lah, itu lebih gitu ya. Jadi itu karena ada sisa gas yang ada di tabung kita yang membeku, tidak bisa kita gunakan lagi. Nah, dengan dipanaskan dengan udara panas pada air mendidih itu yang menempel pada tabung gas, kemudian pembekuan itu mencair dan bisa digunakan. Dan itu sayang banget ya kalau sisa gas itu benarnya masih, tapi sudah kita kembalikan ke warung, kita ganti yang baru. Nah, oke, pada kali ini saya ingin demonstrasikan ya bagaimana ini ada 2 tabung gas. Ini tabung gas saya yang sudah habis, ini yang masih. Mungkin secara manual bisa kita cek ya, ada tidaknya dengan menggunakan ini pinset ya, kita tekan ya. Nah, ini saya tekan ini ya. Ini tinggal sedikit sekali nih. Ini sudah tidak mampu digunakan untuk kompor. Nanti kita coba aja ini. Kalau yang ini coba. Nah, ini masih lumayan lama ya, separuh lebih ya ini. Nah, mungkin kemudian tes berikutnya teman-teman bisa kita coba ya. Kemudian kalau kita tidak yakin juga, kita bisa mengeceknya teman-teman dengan cara kita pasang di regulator ya. Ini kita pasang di regulator. Kita pasang begini ya, lalu coba kita nyalakan sini saja, caranya ada selangnya ya. Ini sudah nggak bisa nyala ya, ini ya, ini nggak nyala. Jadi ini ada sisa-sisa sedikit yang tersisa, kemudian juga menempel di dinding-dinding tabung gas. Kemudian coba tabung gas yang satunya kita bisa cek ya dengan cara di ini ya. Nanti barangkali apinya nggak kelihatan karena ini warnanya biru. Nah, ini teman-teman langsung menyala. Ini ya. Oke. Berarti ini masih ada gasnya, ini kosong. Nah, kali ini kita akan coba demokan ya teman-teman. Ini ada ember ya, ada ember, kemudian ini ada air panas ya. Kita singkirkan dulu sebentar sini biar nggak terlalu dekat. Ini ya, ini tadi saya sudah mendidihkan air ya, segini kita tuangkan ke sini. Apakah di tabung gas yang kelihatannya kosong tadi masih ada sisa-sisa di dalamnya yang membeku ya, yang membeku setelah terkena air panas, kemudian bisa mencair dan bisa kita gunakan lagi. Cuman saya mau cerita bahwa
pengalaman empiris ini pernah saya alami teman-teman. Jadi suatu ketika malam-malam saya kehabisan gas, kemudian sementara saya sedang masak air untuk bikin kopi, padahal sudah malam ya, kita mau beli ke warung juga susah, sudah nggak pada buka. Lalu saya mengambil air panas ya, yang di termos ya, karena kita memasak air untuk kopi itu kan senangnya yang panasnya yang maksimal tuh. Kalau air termos itu kan tidak begitu panas. Lalu kita rendam ya sebentar ya, kita celupkan barang 5 menit 10 menit, kita pakai lagi, sudah bisa mematangkan ini. Air segini ini bisa matang dengan sisa-sisa gas yang ada di tabung ini. Nah kemudian ini caranya kita masukkan aja, ini air panas ya, kita masukkan, kita tunggu sejenak ya, apakah masih ada sisa apa sudah betul-betul habis teman-teman. Kalau betul-betul sudah habis ya ini tentu saja sudah nggak bisa menyala, tapi kalau masih ada sisa nanti bisa digunakan untuk menyalakan ini kompor gas ini. Biasanya kalau di saat udara dingin sisa di sini akan lebih banyak. Kadang-kadang untuk memanaskan satu ceret ini ya, segini ini masih cukup teman-teman. Jadi misalkan ini nanti nggak bisa, sudah ada nggak sisanya, setidaknya saya berbagi pengalaman sekaligus saya menjawab saudara kita, subscriber saya dari Kalimantan ya, yang mengeluhkan hal itu. Tabung gas yang membeku tadi masih bisa digunakan. Kemudian kedua, kemarin juga ada pertanyaan, ini kira-kira bahaya nggak dengan tabungnya yang terasa dingin sekali seperti es? Saya kira nggak apa-apa teman-teman, karena memang saat itu cuacanya baru dingin ya. Di cuaca yang dingin memang ini juga akan berpengaruh pada perangkat apapun di sekitar kita akan menjadi dingin ya. Coba ya saya rendam ini, siapa tahu masih ada sisanya teman-teman. Kalau misalkan tidak nyala ya memang berarti sudah betul-betul habis. Nah tips ini barangkali sebagai apa ya, sekaligus sebagai upaya efisiensi kita, jangan sampai nanti sisa gas itu masih ada di tabung gas sudah kita kembalikan lagi, kan sayang sekali ya, masih ya mengirit ribuan lah, 1.000 sampai 4.000 rupiah sisa dari harga isi dari tabung gas itu, kan sayang juga ya, kita harus berhemat teman-teman. Oke sudah ya, bentar aja. Nah, coba kita pasang di regulator ya, kira-kira ini nyala atau tidak. Oke, lalu kita singkirkan air mendidih. Kita pasangi karet sil dulu. Ini jarumnya sudah nggak jalan ini, berarti memang mungkin nggak ada sisa ya. Oh masih menyala teman-teman, ini masih menyala. Jadi yang kita sangka tadi sudah betul-betul habis ya, ternyata masih bisa menyala. Ini masih ada sisa apa gas di sini. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan lain yang berkaitan dengan ini, dalam keadaan darurat malam hari Anda kehabisan gas, kemudian seperti cara-cara tadi ada hal yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Yang pasti aman teman-teman, dengan kita memberikan ini air mendidih di bawah ini aman. Ini masih menyala ya. Nih. Oke. Kemudian pertanyaan lagi teman-teman, saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ya, yang
apa dirasakan oleh teman-teman subscriber saya, viewer saya ya. Banyak kasus teman-teman memasang tabung gas baru padahal full ya, full kemudian tidak menyala, padahal regulatornya juga masih ya lumayan bagus lah, meskipun nggak baru masih lumayan bagus. Ini kadang-kadang teman-teman saya tunjukkan ya, ini kadang-kadang di dalam regulator ini kan ada jarum ya di tengah ini. Ini ada jarum penekan pada tabung gas, pada pentil tabung gas. Jadi di tabung gas ini itu ada pentilnya ini ada pentilnya ini. Jarum ini setelah kita pasang ya, kita masukkan, dia akan menekan ini teman-teman. Nah kadang-kadang karena kesalahan kita, jarum ini bengkok teman-teman. Jarum ini bengkok. Kalau kita menemukan tabung gas yang betul-betul fresh ya, ini masih bagus, biasanya masih tidak masalah, gas masih bisa mengalir. Tapi manakala kita menemukan gas ya di warung itu yang sudah ininya juga sudah berkurang ya ininya, karena terkena gesekan, kemudian logamnya kuningannya ini berkurang, sementara ini bengkok. Kalau ini bengkok tentu saja ini akan berkurang daya jangkaunya, panjangnya jarum penekan itu akan berkurang. Nah lalu bagaimana solusinya teman-teman? Nah solusinya pernah saya sampaikan di video ya, tapi kemarin masih banyak yang tanya juga, kenapa ini saya pusing ini nggak bisa nyala gini. Oke, caranya cuman ambil kertas saja teman-teman, kertas seperti ini ya, kertas kemudian dilipat-lipat kecil ya, dilipat-lipat kecil. Atau Anda juga bisa menggunakan ban dalam sepeda motor, Anda gunting kecil itu ya, kemudian cukup dimasukkan di tengah sini, di karet kecil ini, di tengah ini dimasukkan gini ya, ini maksudnya apa ini, gunanya apa ini? Gunanya untuk memberikan perpanjangan pada jarum penekan ini teman-teman. Jarum penekan ini yang sudah tidak menjangkau di pentil ini, dengan kita tambahkan sedikit kertas atau mungkin karet, maka ini akan bisa menjangkau dan kemudian akan bisa menyala. Oke, jadi ini setelah kita berikan pengganjal di dalam ya, kertas atau karet ya, atau apapun barang yang penting bisa masuk, kecil aja ya, kemudian kita pasang regulatornya, lalu kita pasangin ya, lalu kita nyalakan juga. Ini menyala teman-teman. Nyala ya. Oke, anginnya kencang sekali ini. Kemudian yang lainnya teman-teman, saya ingin berbagi yang juga ditanyakan oleh teman-teman saya, teman-teman kita ya, para subscriber dan juga para viewer. Ini tips yang berikutnya teman-teman. Jadi seringkali kawan-kawan kita itu sering mengeluhkan kita menyimpan tabung gas cadangan ya, ini biasanya masih disegel, tapi ini yang dipakai misalkan ya, tapi mencium bau kebocoran dari dalam ini. Dari dalamnya ada kebocoran, begitu kita bau begini, karena untuk mengetes bocor tidak harus kita bau gini ya. Nah misalkan ini ada kebocoran gitu ya, lalu kita mengujinya teman-teman, itu bisa dengan menggunakan air. Ini air dari keran ya, ini air biasa, kita taruh di sini teman-teman, begini. Bocor apa enggak nanti kelihatan ini. Nah ini ada gelembung-gelembung begini teman, gelembung-gelembung seperti ini menandakan ini ada kebocoran meskipun sedikit ya. Ini begini, kalau kita menyimpannya dalam waktu yang agak lama, ini lama-lama habis juga, tanpa dipakai pun habis. Nah biasanya kawan-kawan kita itu yang keluhannya menyimpan tabung gas cadangan, lalu kemudian belum dipakai sudah habis. Lalu solusinya kita tes dulu ya dengan air begini, dirambang seperti halnya abang-abang penambal ban itu kan, kalau mendeteksi kebocoran ban kan dengan air juga seperti ini. Karena air ini sangat rapat, sehingga kalau udara yang keluar ini akan kelihatan.
Lalu solusinya itu untuk mengembalikan ini, kita lepas dulu karet silnya teman-teman. Karetnya kita lepas dulu ya, begini ya. Ini kita lepas dulu, lalu berikan air masih dalam kondisi penuh, ini seperti ini. Ini ada gelembung-gelembung ini. Lalu kita menggunakan balok kayu ya. Balok kayu kita pukulkan pada bagian yang rata ini, teman-teman. Oke, ini masih bergelembung seperti ini ya. Lalu kita pukulkan dengan bagian yang rata ini. Jadi begini, kita lepaskan ya. Saya mukulnya dari sini. Ini dipukul sekali saja, yang agak keras nggak apa-apa. Ini ya. Lalu kita tes lagi teman-teman. Kita ulangi sampai airnya tenang gitu loh. Nah, ini masih sedikit sekali ini ada gelembung sedikit sekali. Kita pukul lagi. Oke, sudah hilang ya. Jadi ini salah satu cara ini saya dapatkan juga dari bapak-bapak penjual tabung gas. Dia periksa satu persatu tabung gasnya, kemudian yang bocor begini dia akan pukul dengan ini, dengan dikasih air. Ini akan mengembalikan posisi pendil pada tabung gas ini ya. Pendilnya di dalam ini akan posisi yang benar atau kembali ke tempat semula, sehingga ini rapat kembali. Dengan adanya pukulan tadi, getaran yang keras tadi, dia akan mengembalikan posisi pendil yang di dalam. Oke, kiranya sampai di sini dulu teman-teman perjumpaan kita. Mudah-mudahan sharing ini ada manfaatnya ya buat teman-teman semuanya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa lagi di video saya yang akan datang. Thank you.